Ustazah mau share materinya ya. Sebentar. Ustazah mau share materinya, bisa nggak Ustazah Hanifah? Kalau enggak juga nggak apa-apa. Oh, boleh. Alhamdulillah. Nah, jadi ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, kalau kita tahu tentang keutamaan di bulan Ramadan, kita akan lebih semangat. Nih, Masya Allah. Udah siap ya? Baik. Anak-anak yang solih dan solihah, Ustazah akan memaparkan beberapa keutamaan bulan Ramadan. Ini dikutip dalam Bekal Ramadan dan Idul Fitri oleh Syahid Mahadir LT. Nah, yang pertama anak-anak yang solihah adalah keutamaan di bulan Ramadan itu satu, penuh keberkahan. Suara Ustazah terdengar tidak? Alhamdulillah. Apa yang pertama keutamaan bulan Ramadan? Penuh Keberkahan. keberkahan. Betul, penuh keberkahan. Gimana sih penuh keberkahan? Yuk kita lihat. Ternyata dari hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, kata Rasul begini, nak, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan penuh keberkahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan kepada kalian berpuasa di dalamnya. Di bulan itu pintu-pintu langit akan dibuka dan pintu-pintu neraka akan ditutup. Di bulan itu setan-setan akan diikat. Di bulan itu ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa terhalang mendapatkan kebaikannya, maka sungguh ia telah terhalang. Begitulah di dalam hadis riwayat An-Nasa'i. Jadi anak-anak yang salih dan salihah, yang pertama yang harus kita pahami, bulan Ramadan itu penuh keberkahan. Siapa yang mau mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan? Saya. Alhamdulillah. Nah, kalau kita mau mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan, maka kita harus contoh para sahabat. Bagaimana para sahabat mereka kalau datang bulan Ramadan menyambut dengan sukacita, menyambut dengan gembira. Siapa kemarin yang masih malas-malasan ketemu Ramadan? Adek. Oh, adek. Mudah-mudahan kalian tidak. Enggak full sampai maghrib. Ya, nggak apa-apa. Ya, ternyata Masya Allah, kita harus bergembira menyambut Ramadan karena penuh keberkahan. Sampai-sampai ya, nak, para sahabat itu sehari sebelum Ramadan itu berdoa kepada Allah. Ya Allah, sampaikan itu kepada kami. Sampaikan kami kepada Ramadan dan sampaikan Ramadan kepada kami. Bahkan nak, kalau Ramadan itu ya, saking banyaknya keberkahan, pahala yang kita dapat raih di bulan Ramadan, mereka berdoa, para sahabat itu. Berdoa agar godaan-godaan saat Ramadan ditiadakan. Apa coba godaannya? Males, lemes, ngantuk. Itu ya, Naya? Nah, para sahabat berdoa, ya Allah, jauhkan rasa malas, rasa kantuk, gitu ya. Agar apa? Agar kemudian mereka tetap semangat mengejar keberkahan di bulan Ramadan. Dan nanti, Masya Allah nih, keberkahannya tadi pintu surga dibuka. Siapa yang mau masuk surga? Saya. Nggak mau, ajak-ajak ya. Nah, selain itu juga nanti ada 1000 bulan. Masya Allah. Nah, itu yang pertama, nak. Yang pertama, keutamaan bulan Ramadan itu apa? Keberkahan. Nah, yang kedua,
keutamaan Ramadan adalah diampuni dosa. Jelas 3 sama Davia kemarin full puasa. Oh, Masya Allah. Mudah-mudahan dapat keberkahan. Yang belum full juga diniatkan belajar puasa, niatnya mendapatkan pahala dari Allah, tidak apa-apa. Karena dulu para sahabat juga ya, ketika mengajarkan anak-anaknya, itu juga sama, tidak langsung sampai maghrib. Dikisahkannya begini loh, Ustazah jadi ingat ceritanya para sahabat. Jadi, para sahabat kalau mengajarkan anak-anaknya berpuasa, itu nggak marah. Gitu, ya, tahan dulu, nanti sampai maghrib. Tidak kayak gitu. Tapi apa? Para sahabat itu akan membuatkan, kalau zaman dulu itu dibuatkan boneka-boneka mainan. Supaya apa? Supaya ketika mereka kemudian menunggu berbuka, diberikan mainan-mainan itu. Akhirnya mereka senang, anak-anak senang gitu ya. Saat itu begitu, dialihkan rasa ingin berbukanya. Tapi ketika pun anak-anak ingin berbuka, ternyata waktu dulu para sahabat membolehkan anak-anak kecil yang masih belajar itu untuk berbuka. Kemudian dilanjutkan lagi. Setelah berbuka, dilanjutkan lagi menahan laparnya sampai maghrib. Masya Allah, itu proses pembelajaran. Jadi kalau ada di antara kalian belum full, nggak apa-apa. Masih belajar, kelas berapa itu? Kelas 1, kelas 2? Oke, masih belajar. Tapi harus punya target. Harus besoknya nambah jamnya, besoknya nambah lagi. Sampai bisa full sampai maghrib. Ya. Nah, baik anak-anak. Yang kedua ya. Apa keutamaan bulan Ramadan yang kedua? Diampuni dosa. Dosa-dosa yang telah lalu akan juga diampuni. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah bersabda, nak, siapa yang puasa Ramadan dengan iman dan ihsan, diampuni dosanya yang telah lalu. Dan siapa yang bangun malam qadar dengan iman dan ihsan, telah diampuni dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Coba deh kita ingat-ingat. Siapa di sini yang merasa banyak dosa? Para ustazah terdengar tidak? Terdengar. Siapa di sini yang merasa banyak dosa? Yang ini diganti sama yang ini. Yang ini keluarin terus yang sama ini. Ini yang sebelah sini bang. Yang sebelah bang. Sebelah sini keluarin, ini kamu kesini. Yuk, yang lain di mute dulu. Oh, ini mau jadi balon. Ini bukan. Yang lain di mute dulu. Iya, Masya Allah. Nah, siapa yang kita merasa punya dosa? Coba deh di mute. Nah, kalau kita ingin dosanya diampuni, ternyata kesempatannya ada nih di bulan Ramadan. Dosa kita akan diampuni. Ya. Ini tarik. Baik, siapa yang masih belum mute? Terus pas dia lepas, ini saya gabung. Ustazah hitung ya. Kita matikan mic-nya dulu. 1, Ya. 2, 3. Matikan mic-nya dulu. Pinter. Masya Allah. Siapa yang mau diampuni dosanya? Ternyata sekarang Masya Allah. Ustazah juga mau dong. Apalagi Ustazah hidupnya sudah lebih lama di antara kalian. Pasti dosanya lebih banyak. Nah, kita berharap diampuni dosa. Inilah kesempatan kita di bulan Ramadan. Nanti ya kalau kita puasa dengan iman kepada Allah, mengharapkan ampunan Allah, Allah akan ampuni dosa kita. Jadi mulai sekarang luruskan niat puasanya ya. Kemudian kalau nanti ada malam
malam apa itu? Malam Lailatul Qadar. Kapan biasanya? Di 10 hari terakhir ya. Nah, kita kejar itu dengan apa? Banyak ibadah di malam hari. Mudah-mudahan dengan itu Allah juga mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kabulkan ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Nah, begitu juga dalam hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, sholat 5 waktu dan Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, menghapus dosa seseorang di antara waktu tersebut selama ia menjauhi dosa-dosa besar. Wah, nak, ternyata bukan hanya di bulan Ramadan nih. Kalau kemudian setelah Ramadan itu kita menjauhi dosa-dosa, kita senantiasa taat kepada Allah, lihat tuh. Di antara sholat 5 waktu Allah ampuni kita. Di antara Jumat ke Jumat Allah ampuni kita. Di antara Jumat ke Jumat berarti hari apa aja ya? Sabtu, Minggu atau Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Masya Allah, Jumat lagi ketemu. Allah ampuni. Begitupun dari Ramadan ke Ramadan. Jadi anak-anak solih dan solihah, kalau kita mau diampuni dosa, di bulan Ramadan kita kejar dengan ibadah, kita berusaha gitu ya untuk kemudian ikhlas, bersemangat dalam ibadah di bulan Ramadan agar Allah mengampuni. Ternyata di hari-hari lain selain Ramadan pun kita juga bisa mengharapkan ampunan Allah ketika kita menjauhi dosa-dosa dan kita taat kepada Allah. Baik, anak-anakku yang solih dan solihah, Ustazah cek. Siapa di sini yang mau diampuni dosa? Pada sepi. Oh, alhamdulillah. Itu tandanya Ustazah nggak ngomong sendiri. Alhamdulillah. Baik. Sekarang, siapa yang mau baca nomor 3? Apa keutamaan bulan Ramadan yang ketiga? Apa? Tuh ada tulisan nomor 3. Apa keutamaannya? Pahala dilipat gandakan. Masya Allah. Gimana sih pahala dilipat gandakan itu? Yuk kita lihat. 1 jadi 10. Masya Allah. Yuk kita lihat hadisnya. Kata Rasulullah gimana sih? Ternyata ibadah yang dilakukan setiap muslim yang berpuasa, pahalanya dilipat gandakan. Kata Rasul, setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal. Hingga 700 kali lipat. Masya Allah. Bukan hanya 10 ya Kakak Rasya ya tadi. Ternyata sampai 700 kali lipat. Allah baik banget ya. Nah, kemudian Rasul mengatakan juga bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku. Aku sendiri yang akan membalasnya disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karena. Masya Allah. Jadi puasa itu spesial loh anak-anak. Amalan puasa itu spesial. Karena kata Allah, itu untukku dan Allah sendiri yang akan membalasnya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua dibalas dengan kebaikan yang berlimpah oleh Allah. Siapa yang mau diberikan kebaikan yang berlimpah oleh Allah? Aku. Ustazah juga mau. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, baik. Ustazah ulangi. Apa keutamaan Ramadan yang pertama? Penuh keberkahan. Penuh keberkahan. Yang kedua, diampuni dosa-dosa. Allah. Yang ketiga,
Dilipat gandakan pahalanya. Gandakan pahalanya. Pinter. Nah, masih ada 2 lagi. Yuk kita lihat apa yang keempat. Ternyata keutamaan bulan Ramadan yang keempat adalah ada yang bisa bantu Ustazah baca? Iya, mendapat mendapat 2 kebahagiaan. Gimana sih bahagianya orang-orang yang berpuasa? Masya Allah, yang nyanyi siapa? Oke, baik Ustazah jelaskan dulu 1, 2, 3 di mute. Pinter. Nah, yang keempat, keutamaan bulan Ramadan itu adalah mendapat 2 kebahagiaan. Bagi orang yang berpuasa, di dalam hadis riwayat Muslim Rasul menjelaskan, bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan, yaitu 1, ketika dia berbuka. Kalian seneng nggak? Bahagia nggak kalau waktunya buka? Bahagia banget. Ada yang mau cerita gimana rasanya bahagia berbuka? Senang. Iya ya, Masya Allah. Dari tadinya kita menahan lapar, haus. Terus saat waktu berbuka bahagia sekali rasanya. Bisa minum yang segar. Cepat. Kita Oh, hati-hati jangan cepet-cepet nanti keselak. Pelan-pelan, perlahan. Dan jangan lupa berdoa dulu ketika berbuka itu ya. Nah, ketika kita minum air putih saja, ternyata rasanya jauh lebih nikmat ketika kita minum air putih di hari-hari yang lain ya. Kalau lagi puasa air putih saja nikmat sekali. Masya Allah, itu salah satu kebahagiaan. Belum bahagia yang lain. Saya inget deh, kalau waktu kecil seperti kalian paling senang. Kalau saat waktu berbuka, ya, mau makanan yang aku suka, mau minuman yang aku suka gitu ya Naya? Ya. Ya, Masya Allah, itu salah satu kebahagiaannya. Dan ternyata bahagianya itu bukan hanya saat berbuka. Ini nih keutamaan bulan Ramadan, Masya Allah. Kata Rasul, kebahagiaan yang kedua itu adalah kebahagiaan ketika berjumpa dengan Robnya. Berjumpa dengan siapa? Rob kita siapa? Allah. Kita akan mendapatkan kebahagiaan bisa berjumpa dengan Allah. Nah, itu salah satu keutamaan bulan Ramadan. Kita akan mendapatkan perjumpaan nanti bersama Allah. Nah, ternyata yang bisa berjumpa dengan Allah itu hanya orang-orang pilihan, Nak. Tidak semua nanti bisa bebas bertemu. Nah, orang-orang pilihan salah satunya ini nih. Siapa saja? Orang-orang yang berpuasa karena iman kepada Allah. Mereka berpuasa di bulan Ramadan, Masya Allah. Jadi banyak banget ya bonus-bonusnya, banyak banget ya hadiah-hadiahnya, keutamaannya di bulan Ramadan. Jadi seharusnya kita semangat dong mengisi Ramadan itu. Semangat dari mulai sahur sampai maghrib diisi dengan berbagai ibadah. Jung, siapa saja di sini yang mengisinya dengan tidur terus? Saya Ustazah. Saya Ustazah. Masya Allah. Boleh tidur, Nak. Tapi jangan seharian tidur, sayang sekali. Ada pahala sholat duha yang dilipat gandakan. Ada pahala membaca Al-Quran yang dilipat gandakan. Ada pahala menghafal Al-Quran yang dilipat gandakan. Ada pahala sedekah. Ada pahala membantu orang tua, semuanya dilipat gandakan. Coba kalau kita tidur aja, pahalanya pahala apa yang dapat?
Pahala saumnya ya, saumnya saja. Nah, harusnya bersemangat menambah ibadah ya. Tidur boleh. Insya Allah kalau tidur siang niatnya qailullah, mengikuti sunnah Rasul, itu pun juga mendapat pahala. Tapi jangan tidur seharian. Baik, sekarang masuk yang kelima. Siapa yang membantu Ustazah baca? Apa keutamaan bulan Ramadan yang kelima? Dibukanya pintu surga. Masya Allah, betul nak. Siapa sih yang tidak mau masuk surga ya? Surga itu digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran seluas langit dan bumi. Masya Allah. Kemudian digambarkan di dalam Al-Quran bagaimana nanti di surga kita diberikan pakaian-pakaian yang terbaik. Kalian tahu kain apa yang paling bagus? Kain sutra. Iya, kainnya lembut, halus, dingin, nggak kegerahan. Nah, itulah pakaian kita nanti. Kemudian digambarkan di dalam Al-Quran bagaimana nanti di surga banyak buah-buahan untuk kita. Siapa yang senang buah? Aku gak suka. Aku nggak suka. Enak lah buah-buahan itu dan menyehatkan. Nanti banyak disediakan buah-buahan. Terus sukanya apa? Daging. Nanti digambarkan oleh Allah juga di dalam Al-Quran. Apa makanan yang paling enak nanti ketika di surga? Kalian sekarang gambarannya apa yang paling enak? Daging apa? Daging sapi. Sapi. Nanti dikasih. Ada yang pernah merasakan daging burung? Enggak. Katanya daging burung itu daging yang paling enak. Dan ternyata itu yang diberikan nanti. Masya Allah. Siapa yang di sini yang suka susu? Aku. Iya nanti juga. Masya Allah, kita semua suka ya. Nah, nanti di surga juga diberikan minuman-minuman yang enak. Minumannya tadi salah satunya susu. Masya Allah. Siapa? Apalagi ya gambarannya? Pakaian sudah. Ini apa? Barang yang paling mewah sekarang apa, nak? Perak. Enggak lah, bukan. Barang yang mahal, yang mewah, yang berharga itu apa? Mahkota. Mahkotanya dari apa? Dari besi, dari emas? Betul ya. Nah, ternyata nanti di surga diberikan perlengkapan-perlengkapan kita juga dari emas. Masya Allah. Digambarkan oleh Allah ya. Dalam Al-Quran juga sebutkan nanti apa? Alat makan kita. Kalian tahu piring? Tahu. Ada juga piringnya itu dari emas. Masya Allah. Oh iya, satu lagi nih. Sekarang musim apa, nak? Musim hujan. Musim hujan. Kali. Hah? Kemarau. Kemarau. Kalau musim kemarau kita ngerasanya gimana? Panas. Kegerahan gitu ya. Pengennya menyalakan kipas, menyalakan AC biar apa? Biar adem. Kalau musim hujan? Dingin. Kedinginan, kita cari selimut, kita pakai jaket. Apalagi kalau saudara-saudara kita di belahan bumi yang lain ya, yang mengalami musim salju. Nah, anak-anak solidaritas di surga, kita nggak akan kepanasan, kita nggak akan kedinginan. Digambarkan oleh Allah di sana itu sejuk. Pokoknya aman buat kita. Jadi, siapa yang mau masuk surga? Aku. Alhamdulillah, Ustazah juga mau. Yuk berdoa. Ya Allah,
pasukan kami semua yang ada di forum Zoom ini, dengan orang tua kami, dengan teman-teman kami semuanya masuk ke dalam surga-Mu ya Allah. Amin. Nah, keutamaan bulan Ramadan yang kelima, dibukanya pintu surga. Rasulullah bersabda, jika telah datang bulan Ramadan, maka pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu dengan rantai. Masya Allah. Kalau pintunya dibuka, sudah masuknya dong ya. Nah, Udah panas. baik. Ustazah mau tutup nih. Ustazah mau tutup nih ininya, share screen-nya. Nah, ketemu lagi sama Ustazah. Yuk, tadi ada 5 keutamaan di bulan Ramadan. Satu, penuh Keberkahan. keberkahan. Ampuni dosa. Dibukakan pintu surga. Tiga tadi apa ya? Tadi pahalanya dilipat gandakan 4. Apa 4? Mendapat buah kebahagiaan. Dan yang kelima, dibukakan. Baik. Bunda 9% lagi. Ya, Ustazah mau memberikan hadiah. Hadiahnya kapannya diberikannya? Siapa yang bisa menyebutkan 5 keutamaan di bulan Ramadan? Apa? Siapa? Kanaya, boleh. 1 Kanaya. Berpuasa kayak gitu. Ada ini apa namanya? Ulang ya. Ulang ya. Nah, yang bisa angkat tangannya, oke? Aku. Siapa yang bisa menyebutkan? Ustazah Hanifah bantu ya. Pakai raise hand aja ya. Kalian bisa nggak raise hand? Itu loh. Pijit. Ini nih, pijit ya di titik 3 di bawah. Nanti ada tangan. Nah, kayak Ustazah gitu. Kelihatan nggak tangan Ustazah? Tuh, nah, gitu. Ini Ustazah. Ya, yang kayak gitu. Oke, tutup dulu. Tutup dulu. Raise hand-nya, turunkan dulu tangannya, lower hand. Oke. Yang bisa angkat tangan ya. Nanti ada lagi. Sampai Ustazah selesai pertanyaan. Belum mulai pertanyaannya lagi tuh Dama, betul angkat tangannya. Turunkan dulu tangannya, lower hand. Turunkan tangannya Dama. Kita akan lihat. Oke, sudah bisa semuanya. Siapa ini? Dama sudah bisa, Arkan Rasid sudah bisa, Dama sudah bisa turun, Davia Najla sudah bisa. Turunkan tangannya Dama. Davia turunkan. Nggak bisa, ini nggak bisa bilang. Oh, nggak bisa. Ada titik pijit. Ada titik 3 di bawah pijit itu. Nanti yang lower hand-nya tangannya pijit lagi biar turun. Bisa, Dam? Bisa. Alhamdulillah. Oke, itu siapa tangannya yang masih ada? Tangannya masih ada. Hayan turunkan Hayan. Hayan lower sip. Masya Allah. Siap. Apakah? Tunggu sampai selesai pertanyaannya. Yang bisa menyebutkan 5 keutamaan di bulan Ramadan. Cung. Masya Allah, Arkan yang pertama. Ayo, Arkan dan Rashid.
silakan sebutkan. Apa keutamaan di bulan Ramadan? 1. Yang lain di mute supaya suaranya Kak Arkan dan Rashid terdengar jelas. 1. Oh, kirain kakak akan itu ya. Tadi Arkan mana? Ini Arkan dan Rashid yang tadi berhasil pertama kali mengangkat tangan. Silakan Mas Arkan, Mas Rashid. Ya. Silakan Mas, jawab. Ampunin dosanya. Yang lain di mute dulu supaya suaranya Mas Arkan dan Mas Rashid terdengar. Yang lain di mute dulu. Ayah. Sebisanya sok. Mas Arkan dan Rashid. 1. Apa keutamaan bulan Ramadan? Mau balas dosa. Mana ya Arkan sama Rashid? Oke, Oke, Ustazah lemparkan. Dihitung sampai 3. Mas Arkan, Mas Rashid. 1, 2, 3. Bisa jawab? Nah, turunkan lagi tangannya. Turunkan lagi tangannya. Siapa yang bisa jawab 5 keutamaan di bulan Ramadan? Cung. Ya, Niken yang pertama. Masya Allah. Silakan Teteh Niken. penuh keberkahan, 2. diampuni dosa, Masya Allah. 3. pahala dilipat gandakan, Alhamdulillah. 4. mendapat 2 kebahagiaan, Masya Allah. 5. dibukanya pintu surga. Alhamdulillah. Betul tidak anak-anak? Alhamdulillah. Insya Allah. Nanti ingatkan Ustazah hadiahnya ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Senang sekali Ustazah hari ini bertemu dengan kalian semua. Nah, kalau sudah tahu keutamaan bulan Ramadan, jangan sia-siakan bulan Ramadan. Karena orang yang sudah meninggal, ahli kubur, itu sampai minta sama Allah. Ya Allah, sedetik aja. Cobain lagi Ramadan. Sedetik saja. Aku merasakan kembali Ramadan. Nah, kita masih hidup. Maka, ayo melakukan amal soleh sebanyak di bulan Ramadan. Supaya nanti terbiasa. Masya Allah. Ya, ada sesi foto Bu Hanifah. Sudah? Sayang sekali di Ustazah nggak